Kisah hidup Raja Osei Tutu pendiri Kerajaan Asante 680–1717. Masa kecil dan latar belakang. Raja Osei Tutu lahir sekitar tahun 1660 di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Ghana, di sebuah daerah bernama Kwaman kini disebut Kumasi. Ia berasal dari klan Oyoko, salah satu klan penting dalam masyarakat Akan. Sejak kecil, Osei Tutu menunjukkan tanda-tanda kepemimpinan dan kecerdasan yang luar biasa. Dalam budaya Akan, pendidikan anak laki-laki bangsawan melibatkan pelatihan dalam seni perang, politik, diplomasi, dan spiritualitas. Osei Tutu dikirim ke Istana Denkira, kerajaan besar dan kuat pada waktu itu, sebagai semacam tahanan bangsawan, sebuah praktik umum untuk menjaga perdamaian antara kerajaan. Pengalaman ini memberikan wawasan penting bagi Osei Tutu tentang politik dan kekuasaan. Kembalinya ke Kwaman dan perjuangan melawan Denkira. Setelah kembali ke kampung halamannya, Osei Tutu memulai misi besar untuk menyatukan kelompok-kelompok suku Akan yang tersebar dan sering berselisih. Pada masa itu, wilayah tersebut berada di bawah dominasi Kekaisaran Denkira yang kuat, yang mengenakan pajak dan menindas rakyat Asante. Dengan dukungan spiritual dan politik dari seorang imam agung bernama Okomfo Anoke, Osei Tutu mulai menyatukan klan-klan Akan di bawah satu panji. Kekuatan spiritual Okomfo Anoke sangat penting, terutama saat ia dikatakan memanggil Golden Stool Sika Dua Coffee dari langit, sebuah simbol sakral yang dipercaya menjadi perwujudan roh bangsa Asante. Golden Stool bukan sekadar lambang kekuasaan. Ia adalah simbol kesatuan, keberanian, dan kedaulatan Asante. Setiap pemimpin harus tunduk padanya, bukan sebaliknya. Pendiri kerajaan Asante, dengan kekuatan politik, militer, dan spiritual yang solid, Osei Tutu melancarkan perang melawan Denkira sekitar tahun 1699–1701. Dalam pertempuran penting di Feyas, pasukan Asante berhasil mengalahkan Denkira dan membebaskan diri dari dominasi mereka. Kemenangan ini menandai kelahiran kerajaan Asante, dengan Osei Tutu sebagai Asantehen Raja Asante pertama. Prestasi semasa hidup. Selama pemerintahannya dari sekitar tahun 1701 hingga 1717, Osei Tutu melakukan berbagai hal besar. 1. Menyatukan bangsa Asante. Ia menyatukan lebih dari 20 kelompok, suku dan klan dalam sebuah konfederasi yang kuat, menjadikan kerajaan Asante sebagai kekuatan besar di Afrika Barat. 2. Pembentukan pemerintahan terpusat. Ia menetapkan sistem pemerintahan dengan hierarki yang jelas, mulai dari Asantehen di pusat Kumasi, hingga kepala-kepala suku di wilayah lainnya. Ini menciptakan stabilitas dan struktur politik yang efisien. 3. Simbolisme dan legitimasi spiritual. Bersama Okomfo Anoke, ia membangun kepercayaan spiritual yang sangat kuat melalui Golden Stone, menjadikan kerajaan lebih dari sekadar entitas politik, melainkan juga spiritual. 4. Ekonomi dan perdagangan. Di bawah kepemimpinannya, perdagangan emas dan barang-barang lainnya berkembang pesat. Asante menjadi pusat ekonomi penting di wilayah itu, menjalin hubungan dagang dengan suku-suku lain dan bahkan dengan bangsa Eropa. 5. Militer yang kuat. Osei Tutu membentuk pasukan militer yang terorganisir, disiplin, dan sangat efisien. Ini menjamin keamanan internal dan kekuatan dalam menghadapi musuh eksternal. 6. Pembangunan Kumasi. Ia menetapkan Kumasi sebagai ibu kota kerajaan. Di bawah arahannya, kota ini berkembang menjadi pusat budaya, politik, dan perdagangan utama di Afrika Barat. Akhir hidup. Pada tahun 1717, Osei Tutu gugur dalam sebuah perang melawan suku Akan, salah satu musuh besar kerajaan. Ia ditembak oleh musuh saat mencoba menyeberangi sungai. Kematian Osei Tutu mengejutkan bangsa Asante. Namun warisan dan sistem yang ia bangun tetap hidup. Warisan. Raja Osei Tutu dikenang sebagai arsitek utama kebangkitan bangsa Asante, tokoh militer, negarawan, dan simbol perjuangan kemerdekaan dari penjajahan internal. Kerajaan Asante yang ia dirikan bertahan ratusan tahun dan menjadi kekuatan utama di Afrika Barat, bahkan mampu melawan kolonialisasi Inggris dalam berbagai pertempuran selama abad ke-19. Hingga kini, nama Osei Tutu dikenang di seluruh Ghana dan Afrika sebagai lambang persatuan, kekuatan, dan visi politik.